Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 53. Halaman 53 ini adalah kita menteladani kisah teladan Nabi Harun. Baca dulu bukunya silakan ya. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat sabar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Nabi Musa ketika menemui Fir'aun. Nah, suatu ketika Nabi Musa ini berdoa kepada Allah, ya Allah, karena Nabi Musa kan kurang jelas lidahnya ya. Karena waktu kecil Nabi Musa itu kan pernah memakan arang api. Karena ketika itu waktu kecil Nabi Musa mencambret janggut Firaun. Wah, sakit Firaun. Firaun pengen membunuh Nabi Musa. Kata Siti Asiyah, dia itu anak kecil, jangan dibunuh, dia belum paham gitu ya. Walaupun menyakiti kamu, dia itu belum paham. Coba gini aja kata Siti Asiyah. Taruh di situ madu, air sama api. Dia mengambil mana? Kalau dia yang mengambil air, kalau nggak salah ya, silakan dia bunuh berarti dia udah paham, berarti dewasa. Kalau dia ngambil api berarti dia masih bocah. Kurma kalau nggak salah, kurma sama itu arang. Ketika itulah Nabi Musa mau mengambil kurma, sama malaikat dijebretin tangannya. Kemudian Nabi Musa mengambil arang. Nah, sambil arang, Nabi Musa memakannya. Nah, arang api ini. Nah, maka berarti Nabi Musa katanya berarti ia masih kecil, belum paham. Maka sejak itulah lidahnya Nabi Musa itu jadi lata ya. Jadi gimana ya, kurang fasih gitu ya ngomongnya. Karena dia ada bekas luka di lidah. Ketika itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah Harun saudaraku ini sebagai utusanmu juga. Gitu ya, sebagai nabi juga gitu. Agar dia bisa menjelaskan kepada Firaun dengan suara kata-katanya fasih, dengan jelas gitu. Maka Allah kabulkan permintaan Nabi Musa. Nah, begitu itu disabdakan dalam Al-Quran. Kemudian Allah suruh berdua, fa'atiyahu faqula inna rasula rabbika farsil ma'ana bani Israil wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayati min rabbika wa salamun ala man ittaba'al huda. Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah urusan Tuhanmu, dan maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dan Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Nah, itulah kisah diangkatnya Nabi Harun menjadi nabi ya Rasul. Salah satunya itu berkat, salah satunya adalah berkat doa Nabi Musa.
intinya lo udah tapi hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah. Nabi Musa, Nabi Harun gitu selalu membela orang yang tertindas kaum Bani Israel yang tidak berhasil. Bani Israel yang tertindas berhasil Nabi Harun dan Nabi Musa selamatkan ya. Nabi Harun selalu sabar dalam mendidik kaumnya. Sebagaimana dalam dikisahkan Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan. Untuk mencari, intinya untuk mencari wahyu di Gunung Sinai. Nabi Harun diserahi menjaga kaumnya. Kata setelah Musa kembali melihat kaumnya menyembah berhala patung, maka Musa marah dan dia bergegas menemui kakaknya Harun dan ia memegang dan menarik rambut jenggotnya. Harun, wahai anak ibuku. Kemudian Harun wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim. Setelah itu Nabi Musa sadar dan membaca doa. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Itulah. Luar biasa tanggung jawab, merasa tanggung jawabnya terhadap kaum, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka para nabi rela mengorbankan apapun untuk kaumnya. Subhanallah. Sepertilah para pemimpin seharusnya mereka alangkah baiknya menjadi memprioritaskan kepentingan diri sendiri demi kepentingan umum, sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Mereka bisa marah, tapi marah mereka itu karena Allah, karena melihat kemaksiatan, karena melihat kaumnya sesat kembali. Sampai Nabi Harun marah menarik jenggot Nabi Musa marah menarik jenggot Nabi Harun, tapi tetap hanya menarik saja, tidak dilanjutkan, hanya memegang saja. Karena para nabi terjaga dari dosa, maksum terjaga dari dosa. Jadi mereka marah ketika melihat kemaksiatan. Karena begitulah seharusnya kita yang dapat kita contoh adalah kita harus marah terhadap melihat kemaksiatan, melihat di sekeliling kita banyak orang-orang yang maksiat, banyak orang-orang yang durjana. Karena maksiat itu bukan hanya merusak dirinya sendiri, tetapi merusak juga kepada tetangga yang lain. Kalau Allah udah murka kepada suatu kaum, suatu kampung yang melakukan maksiat, maka Allah bisa saja langsung menurunkan azab. Bisa aja gempa bumi dan sebagainya. Seperti yang terjadi pada kaum-kaum yang dahulu. Suatu riwayat menceritakan bahwasannya, kalau nggak salah Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa ini ada satu orang yang misalnya di suatu kampung hanya 2 orang yang maksiat melakukan, misalnya hanya segelintir orang yang melakukan maksiat kepada Allah berupa misalnya judi, mabuk judi,
berzina dan sebagainya. Tapi Allah turunkan azab misalnya. Kenapa ya Allah? Karena kalau sudah turun azab, yang soleh pun ikut kena. Maka Allah ketika menurunkan hikmah, apa Nabi Musa ya? Pada orang tersebut pergi ke suatu kampung, suatu hutan, kemudian ada yang semacam lebah itu apa ya? Tawon. Tawon. Iya. Yang suka gigit itu, menggigit dia satu, kemudian malah dibakar sama dia sarangnya. Kan yang mati jadi banyak, kan? Sekarang jadi paham. Jadi yang Allah pun begitu, kalau yang maksiat segelintir orang, tetapi yang apabila sudah diazab, yang mati semua, yang hancur semua. Begitu juga kita juga manusia seperti itu. Tawon aja yang nyocoknya, yang gigitnya cuma satu, tapi kau bakar semua. Nah, seperti itulah. Jadi cerita tersebut adalah kita ambil hikmah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Isa, para nabi yang ada itu Nabi Harun dan Nabi Musa. Begitu cemasnya Nabi Musa, begitu marahnya ketika melihat kaumnya kembali menyembah berhala. Begitulah. Ini yang harus kita warisi sebagai umat muslim. Kita harus selalu berdakwah, mengajak. Karena dakwah itu bukan hanya tukang ustadz. Ustadz itu hanya seorang yang tahu hukum-hukum. Tetapi tetapi kewajiban dai atau mengajak kepada kebaikan adalah kewajiban setiap orang, setiap individu, setiap pemimpin keluarga. Misalnya untuk selalu menjaga anaknya dan keluarga. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seperti itulah. Kewajiban mengajak kepada kebaikan adalah kewajiban seluruhnya. Sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan rasul ini. Terutama kita di sini lagi menteladani kisah Nabi Harun yang selalu sabar dan setia terhadap kaumnya, Nabi Harun dan Nabi Musa. Ini aja mungkin yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya lupa belum? Tugasnya tulis surat Toha ini ayat 8 atau ayat 47 beserta arti dan tajwidnya, dan juga surat Al-A'raf ayat 151 beserta tajwid dan artinya. Ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali salam.